Why don't you try what you don't always do? Now, as an activity collaborator. Why don't you try what you don't always do? Now, as an activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heki Arfan Saputra, NPM F1D020007. Di sini saya akan melakukan pengamatan atau pembedahan terhadap hewan reptil, yaitu Mabuya multifasciata. Yang pertama dilakukan adalah pembiusan. Karena subjek pengamatan kita sudah dibius kemarin, maka kita langsung saja melakukan pengamatan pada Mabuya multifasciata. Alat yang digunakan adalah cutter, gunting, jarum pentul, bak atau styrofoam. Pertama, pindahkan Mabuya multifasciata pada bak bedah. Lalu tusukkan jarum pentul pada kaki dan ekornya. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur morfologi dari Mabuya multifasciata, di mana pada bagian tubuhnya terdapat 4 bagian. Yaitu ada kepala atau caput, terus trunkus atau badan, terus ekor atau kaudal, lalu ada ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Lalu di dalam kepala terdapat mulut atau rima oris serta gigi atau dante-dante. Terus di bagian sini terdapat mata, terus hidung dan gendang telinga atau membran timpani. Lalu terdapat sisik atau squama yang berbentuk heksagonal. Di bagian depan terdapat lengan, lalu ada lengan atas atau brachium, terus ada lengan bawah atau antebrachium, lalu terdapat telapak tangan atau manus, dan pada ekstremitas posterior terdapat paha atau femur, dan bagian bawahnya disebut dengan crus. Dan di bagian ekor, jika ekornya terputus maka akan tersambung lagi. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembedahan dengan gunting atau cutter dan pinset. Lalu kita akan gunting Mabuya multifasciata mulai dari posterior glauca sampai anterior atau bagian kepala.
Setelah kulit luar terbuka, maka kita akan melakukan pengguntingan pada otot-otot sebelah kanan dan kiri sampai terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada struktur anatomi organ dalam dari Mabuya multifasciata. Selanjutnya kita akan amati di bawah mulut atau rima oris terdapat trakea. Di bagian sini terdapat trakea. Setelah trakea kita langsung ke jantung. Bagian sini terdapat jantung. Di sebelah kanan terdapat atrium dexter dan di sebelah kiri terdapat atrium sinister. Dan juga terdapat kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus. Selanjutnya ada paru-paru. Terdapat 2 buah. Dan di tengah-tengah kerongkongan terdapat bronkus. Kita lihat di sini bronkus. Lalu ada habit hati atau hepar. Dan juga terdapat kantung empedu. Kita lihat di sini. Lalu kita masuk ke bagian lambung. Lalu ada pankreas, usus-usus halus, dan usus besar. Di sini juga terdapat anus. Lalu ada juga ginjal atau ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sasmita, NPFF 1D020019. Saya akan menjelaskan anatomi dan morfologi tentang Pycnonotus alagasta atau burung ketilang. Dengan bahan-bahan yang digunakan adalah pinset, gunting, garam pentul, kapas, alkohol 70%, styrofoam, dan Pycnonotus alagasta atau burung ketilang. Karakteristik dari Pycnonotus alagasta, hewan ini merupakan hewan endotermik panas. Metabolismenya dapat meningkatkan suhu tubuhnya. Hewan ini telah termodifikasi secara khusus sehingga dapat meningkatkan cara terbangnya. Tulang-tulang yang menyerupai sarang lebah yang kuat namun ringan. Selanjutnya adalah pengamatan morfologi. Pengamatan morfologi dibagi menjadi 3, yaitu ada caput atau bagian kepalanya, trunkus bagian badannya, dan caudal bagian ekor. Pada bagian caput dimulai dari restum atau paru, cera, nares atau lubang hidung, organus pissus, dan terdapat juga forus acus siccus externus dengan membran tripani yang tertutupi oleh bulu. Ini dia. Pada bagian trunkus dibagi menjadi ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Secara umum, bagian tubuh yang ditutupi bulu diberi nama dengan extrages. Kemudian bulu-bulu bagian sayap,
disebut dengan tremiges. Bulu-bulu bagian ekor disebut dengan reptriges. Bulu-bulu antara sayap dan cervix disebut paraterspik. Dan ada pula alulasi, adalah bulu yang terdapat pada bagian kaki. Bagian bulu terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah villa pulmae. Villa pulmae ini terletak pada kepala Pycnonotus aurigaster. Selanjutnya adalah pulmae. Pulmae ini terletak pada bagian dada dan perutnya. Selanjutnya adalah pulma. Pulma ini terletak pada bagian superior sayap Pycnonotus aurigaster. Dan pada bagian pulma dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada vane, calamus, ubrilias, versillum, dan rachis. Langkah selanjutnya adalah pembedahan, yang dimana sebelum melakukan pembedahan kita akan membius dengan alkohol 70% untuk spesimen yang digunakan. Selanjutnya, cabut bulu-bulu yang terdapat di bronkus agar untuk mempermudah pembelahan. Dan bagi bagian anatominya terdapat trakea dan terlihat pula jantung yang masih berdetak, sedikit berdetak. Terdapat juga hati, dua lubus, lambung, dan terdapat pula usus 12 jari atau duodenum yang terdapat pankreas, usus besar, usus halus, dan anus, beserta ginjal dan paru-paru di kedua sisinya, kanan dan kiri. Sekian penjelasan saya tentang morfologi dan anatomi Pycnonotus aurigaster. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nurfiansyah, F1D 020047. Di sini kami akan mengamati morfologi dan anatomi terhadap rana SP atau katak. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah katak atau rana SP, kemudian alkohol 70%, kapas, jarum, pinset, menjepit, kemudian gunting, kemudian styrofoam sebagai alas, dan sarung tangan. Pertama adalah melakukan pembiusan terhadap katak atau rana SP. Pembiusan kami menggunakan alkohol 70% sebagai alat bius agar rana SP atau katak tersebut menjadi pingsan atau tak sadarkan diri. Pada morfologi rana SP atau katak dibagi menjadi 3.
yaitu caput atau kepala, kemudian trunkus atau badan, kemudian ekstremitas atau anggota badan. Pada ekstremitas ini dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas anterior atau atas, kemudian ekstremitas posterior atau bawah. Pada bagian caput atau kepala terdapat beberapa bagian. Pertama, rima oris atau sela mulut, kemudian organum visus atau mata. Pada organum visus terdapat membran trepani atau gendang telinga, dan nares anterior atau lubang hidung luar. Yuk. Pada bagian trunkus atau badan terdapat termal atau kulit yang berwarna hijau kecoklatan atau sedikit kekuningan. Kemudian terdapat dosa lateral domaplikan atau lipatan kulit. Ini dosa lateral domaplikannya. Dan kemudian terdapat pula anus. Pada ekstremitas anterior terdapat bijiti atau jari-jari yang jumlahnya ada 4. Kemudian ada manus atau telapak tangannya. Selanjutnya ada blesium atau lengan atas, dan anterodesium atau lengan bawah. Pada ekstremitas posterior terdapat bijiti atau jari-jari yang jumlahnya ada 5. Pada celah jari-jari terdapat selaput renang. Kemudian ada paha atau femur, ada tungkai kaki atau pes, dan ada kras atau betis. Selanjutnya saya akan mengamati anatomi terhadap rana SP atau katak menggunakan gunting dan penjepit atau pinset. Jelaskan bagian-bagian anatomi pada katak atau rana SP. Bagian yang pertama adalah jantung atau core. Seperti yang dapat dilihat, core-nya masih berdetak. Kemudian hati atau hepar yang berwarna sedikit kehitaman. Kemudian paru-paru atau pulmoru. Terdapat sepasang, yaitu kanan dan kiri. Pada kiri paru-parunya dapat dilihat seperti ini, dan pada kanan adalah ini, sedikit tidak terlihat. Kemudian terdapat kantung empedu atau vesikapelia. Ini adalah kantung empedu. Kemudian terdapat ren atau ginjal. Ginjalnya.
Kemudian ureni bladder atau kantung kemih. Ini ada kantung kemihnya. Kemudian lambung. Ini adalah lambung atau verticulus. Dan ini adalah usus besar atau intestinium vesum. Dan ini adalah usus halus atau inciternum tenum. Pada kata tidak terdapat telur, menandakan kata ini adalah kata jantan. Selanjutnya, pada sakum oris atau rongga mulut terdapat beberapa bagian, yaitu rahang atas atau maksila, kemudian rahang bawah atau mandibula. Pada rahang atas terdapat gigi atau disebut dentes maksila. Kemudian terdapat bagian nares interius atau lubang hidung bagian dalam. Dan terakhir adalah lidah kata. Demikianlah penjelasan mengenai morfologi dan anatomi mengenai rana SP atau kata yang telah dijelaskan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.